tema yang diberikan ke kami adalah fokus penggunaan dana desa ya tahun 2026 ya. Jadi memang penyusunan fokus penggunaan ini tidak terlepas dari kebijakan nasional ya yang termuat dalam Undang-Undang APBN, Undang-Undang 17 ya, 17 tahun 2025 ya. Kemudian juga hasil kesepakatan Panja DPR ya. Jadi memang sudah runtut ya. Kemudian juga dari RKP pemerintah ya. Jadi dasar kita dari sana untuk menyusun fokus penggunaan dana desa yang terutama memang berdasarkan PP 37 ya. 37 tahun PP 37 tahun 2023 ya. Pasal 71 ya. Nah, bahwa memang penggunaan dana desa itu ya difokuskan untuk pembangunan dan pemberdayaan. Kemudian memang mandat Kementerian Desa itu ada 2 Permendes yang dibuat ya. Satu tentang rincian penggunaan dana desa ya yang termuat di dalam Permendes 7 tahun 2023. Kemudian Permendes kalau yang kemarin Permendes 2 dan sekarang adalah Permendes 16. Jadi Permendes fokus penggunaan ini setiap tahun berubah karena mengacu kepada itu tadi Permendes ke Undang-Undang APBN, kemudian juga kepada hasil keputusan DPR, kemudian RKP pemerintah. Nah, jadi itu beberapa hal Bapak Ibu yang melatar belakangi kenapa ada fokus penggunaan dana desa ya. Nah, di dalam fokus penggunaan dana desa ini ada kurang lebih 8 fokus ya. Satu tentang BLT ya. BLT yang bersumber dari desa. Jadi BLT ini kalau kemarin ditentukan maksimal 15% ya. Maksimal. Kalau sekarang tidak ditentukan ya. Tidak ditentukan, hanya nanti kurang lebih 300 paling banyak ya 300.000 per bulan ya. Nanti akan kita lihat ya. Kemudian penguatan desa berketahanan iklim ya dan tangguh bencana. Nah, ini juga menjadi fokus ya. Kemudian peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa. Ini juga menjadi fokus ya. Kemudian program ketahanan pangan atau lumbung pangan energi dan lembaga ekonomi desa lainnya. Kalau tahun kemarin tuh paling rendah atau ya paling rendah ya 20%. Nah, tahun ini tidak dibatasi, tetapi ada juga menjadi fokus ya. Kemudian dukungan implementasi koperasi desa Merah Putih ya. Nah, ini anggaran paling banyak nyedot ke KDMP ya. Kurang lebih 58% kalau nggak salah ya. 58% dari pagu setiap desa ya, dari pagu nasional ya. Kemudian pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa. Nah, ini juga tetap menjadi fokus. Kemudian pembangunan infrastruktur digital dan teknologi ya di desa dan atau ya. Kemudian program sektor prioritas lainnya. Nah, di desa termasuk pengembangan potensi keunggulan di desa. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah keseluruhannya menjadi fokus ya? Akan dibiayai gitu ya. Nah, tergantung kecukupan uang Bapak Ibu ya. Jadi kalau umpamanya uangnya masih ada ya enggak apa-apa. Tetapi kalau tidak cukup di tagging ya 1 atau 2 gitu ya. Yang mana yang paling prioritas setelah KDMP kira-kira gitu ya. Jadi nanti di desa bermusyawarah mana yang paling prioritas ya setelah KDMP ya, setelah KDMP. Nah, nanti dimusyawarahkan apakah BLT yang paling prioritas kemudian atau ketahanan pangan atau kesehatan ya. Nah, atau infrastruktur atau padat karya tunai atau sektor lainnya seperti desa wisata ya atau potensi-potensi lainnya ya. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu. Jadi dipilih mana yang paling prioritas setelah KDMP, kira-kira itu. Boleh 1, boleh 2 ya. Tergantung kecukupan uangnya saja ya. Lanjut.
Nah ini terkait dengan BLT tadi, Bapak Ibu, ini diberikan paling banyak sebesar 300, ya. 300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat, ya. Dan mekanismenya melalui Musdes, ya. Nah, paling banyak 300, ya. Bukan paling rendah, paling banyak. Artinya boleh nggak? 100 boleh, 200 boleh nggak? Boleh, 250 boleh nggak? Boleh, ya. Karena uangnya tinggal dikit, ya. Jadi tidak bisa mencakup banyak hal lagi, kira-kira itu. Nah, tetapi boleh nggak tidak ada? Ya nggak bisa juga, harus ada juga gitu. Nah, eh, pengalaman kita atau observasi kita di desa, ya masih ada warga yang miskin, ya kira-kira itu Bapak Ibu. Ya ini harus dibantu, ya. Negara memberikan kemudahan buat warga miskin untuk mengakses, ya melalui BLT, ya. Nah ini dibayarkan paling banyak 3 bulan secara sekaligus. Nah ini pemahamannya setidak-tidaknya 3 bulan kira-kira gitu, ya. Setidak-tidaknya 3 bulan, ya. Boleh nggak 4 bulan? Boleh. Boleh nggak 5 bulan? Boleh. Boleh nggak setahun? Ya boleh, gitu. Minimal 3 bulan, ya. Minimal 3 bulan, ya. Minimal 3 bulan diberikan, ya. Nah karena itu tadi lagi-lagi kecukupan uangnya tinggal dikit gitu ya. Setidak-tidaknya bisa diberikan kemanfaatan bagi masyarakat desa miskin melalui BLT, ya. Jadi gitu Bapak Ibu, ya, terkait dengan BLT, persyaratannya atau kriterianya tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin, ya. Ya, seperti apa kriterianya? Seperti kehilangan mata pencarian, ya, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan atau penyandang disabilitas, kemudian tidak menerima bantuan sosial program PKH, kemudian rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia, atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin, ya. Nah ini kriterianya Bapak Ibu, ya. Nah semua mekanismenya nanti melalui musyawarah desa, ya. Kemudian disepakati, kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala desa, ya. Lanjut. Nah kemudian terkait dengan penguatan desa berketahanan iklim, ya, dan tangguh bencana, ya. Nah ini ada beberapa hal termasuk mitigasi perubahan iklim dan resiko bencana, kemudian juga adaptasi dampak perubahan iklim dan penanganan bencana. Nah ini kita akhir-akhir ini ya di beberapa tempat ini curah hujan meninggi, ya, kemudian banjir, longsor, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah eh, ini perlu penanganan juga ya terhadap kondisi situasi tersebut. Nah, tetapi perlu juga dipertimbangkan ya skala desa ya, kewenangan desa ya. Mana yang bisa dicakup atau bisa dilaksanakan melalui kewenangan desa ya. Contohnya seperti apa? Pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair ya. Seperti pengadaan alat angkut sampah, pembangunan pemeliharaan tempat pembuangan sampah, kemudian juga pengadaan peralatan untuk pemanfaatan sampah limbah ya. Kemudian juga pelatihan pengelolaan sampah ya. Dan bisa juga dana desa untuk pengelolaan lahan pertanian rentan emisi ya. Kemudian juga peningkatan dan atau mempertahankan tutupan vegetasi ya. Pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan berkelanjutan skala desa ya. Kemudian pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan ya. Kemudian bisa juga untuk penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi ya terhadap adaptasi, pengendalian kekeringan, banjir, longsor, seperti pembuatan penampung permanen, peresapan air hujan, kemudian juga peningkatan cadangan air, permukaan tanah dan lain sebagainya. Kemudian penanganan atau antisipasi kenaikan air muka laut. Ini biasanya daerah pesisir ya, atau pantai laut ya. Untuk rob, kemudian intrusi air laut ya, abrasi, kemudian dan gelombang tinggi ya. Nah, seperti apa? Pengadaan bibit dan penanaman bakau ya, dan lain sebagainya. Next slide.
Kemudian dana desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa. Ya, ini tidak jauh berbeda penggunaan dana desa yang tahun 2025 kemudian 2026 Bapak Ibu terhadap fokus penggunaan dana desa. Nah, dana desa bisa dilakukan untuk revitalisasi pos kesehatan desa. Ini skala desa yang ada di desa, ya. Kemudian pencegahan dan penurunan stunting, ya. Nah, seperti apa? Makanan tambahan, ya, vitamin, ya, untuk ibu-ibu, ya, atau anak-anak atau ibu hamil, ya, sampai usia tertentu, ya. Kemudian pengendalian penyakit menular dan tidak menular, ya, berupa promosi layanan dasar dan kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk TBC dan masalah kesehatan jiwa. Nah, ini juga bisa dilakukan dari dana desa, termasuk juga insentif kader kesehatan, ya, untuk TBC dan lain sebagainya, ya. Kemudian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, prekursor narkotika. Nah, ini tentu memperhatikan kewenangan desa Bapak Ibu, ya. Mana yang bisa dilakukan oleh dana desa melalui kewenangan desa terhadap pencegahan narkotika, ya. Seperti apa? Advokasi, sosialisasi, ya, dan lain sebagainya gitu, ya. Next slide. Nah, dana desa untuk program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, lembaga ekonomi desa lainnya, ya. Nah, tahun kemarin, ya, itu paling sedikit 20%, ya, tahun lalu, ya. Tetapi tahun ini tidak ada persentase, ya. Tidak ada persentase, tetapi tetap fokus, kira-kira gitu, ada fokusnya, ya. Nah, untuk ketahanan pangan ini, ya, bisa dilakukan dana desa untuk apa? Seperti lumbung pangan di desa dilaksanakan berbasis tematik, ya. Apakah padi, jagung, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian program swasembada energi melalui pemanfaatan energi terbarukan, ya. Ini seperti apa? Potensi-potensi yang ada di desa, apakah air, ya, listrik, udara, angin, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah energi terbarukan, ya. Kemudian pelaksanaan program ketahanan pangan atau lumbung pangan swasembada dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi desa, ya, seperti apa? BUMDes, ya, maupun KDMP, ya, Koperasi Desa Merah Putih, ya. Kemudian juga lembaga ekonomi lain, ya, bisa bekerja sama dengan UMKM, ya, yang ada di desa, ya. Nah, ini tentu untuk apa? Meningkatkan ekonomi masyarakat desa, ya. Kemudian dana desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Nah, Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan DIPA reguler, ya. Jadi sudah dipisah yang reguler maupun yang KDMP, ya. Nanti untuk KDMP akan menyusul Pak, ya. Jadi DIPA KDMP dan nanti di APBDes akan melakukan perubahan APBDes kira-kira gitu, ya. Nah, tetapi yang fokus untuk penggunaan dana desa itu sudah dilakukan untuk KDMP. Nah, nanti untuk KDMP ini, ya Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Nah, ini bentuk kerjasama yang sudah dilakukan kontrak antara Kementerian Koperasi dengan PT Agrinas, ya. Jadi yang melakukan pembangunan fisik itu adalah PT Agrinas, Pangan Nasional, ya. Nah, jadi nanti itu akan dilakukan pembangunan oleh PT Agrinas dengan berdasarkan Impres, ya, Impres 17, ya, Impres 17 tahun 2025. Nah, berdasarkan Impres 17 itulah kami menyusun muatan penggunaan dana desa tersebut. Nah, di Impres itu ada 3 hal sebenarnya. Pertama adalah pembangunan gudang, gerai, dan kelengkapan, ya. Pembangunan gudang, gerai, dan kelengkapan. Nah, ini yang akan dibangun oleh PT Agrinas, ya. Dan nanti pembayarannya langsung, ya, diintercept, ya, dipotong langsung dari dana desa. Nah, mekanismenya nanti akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, mekanismenya, ya. Nah, kami mengarahkan juga penggunaan dana desa terhadap 3 hal tersebut, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian di Impres itu nanti
di Impres itu muncul dua hal ya kepada Kementerian Desa. Pertama yaitu tadi pembangunan, dukungan pembangunan KDMP, kemudian juga imbal jasa 20%. Ya, imbal jasa 20% dari KDMP yang akan masuk ke APBDes. Ya, nah ini arahnya nanti imbal jasa itu adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan. Ya, nah oleh sebab itu Bapak Ibu kita berharap nanti ya Kementerian Koperasi, Dinas PMD dan kita semuanya bisa memantau pelaksanaan pembangunan KDMP tersebut di desa ya, sehingga nanti di desa itu KDMP itu bisa operasional dan bisa menghasilkan. Kalau KDMP itu menghasilkan berarti investasi dana desa tadi itu langsung bisa dirasakan kira-kira itu. Yang 20% itu akan mengalir kembali kepada APBDes ya. Sehingga ada penambahan pendapatan di desa ya. Nah, nanti akan mekanisme ini akan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri bagaimana mekanisme 20% itu masuk ke APBDes ya. Dan kami juga akan nanti mendukung bagaimana penggunaan dana desa itu yang 20% itu untuk pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa ya. Jadi kembali lagi sebenarnya hasil ya investasi dana desa itu terhadap desa. Nah oleh sebab itu sebenarnya kata kuncinya adalah jangan sampai KDMP itu tidak operasional ya, tidak menghasilkan kira-kira gitu ya. Ini yang harus kita dukung Bapak Ibu ya, bagaimana KDMP itu bisa operasional, bisnisnya jalan, kemudian nanti akan menghasilkan ya. Next slide. Ya, kemudian dana desa untuk apa? Untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa ya, melalui padat karya tunai desa. Nah ini Bapak Ibu ya, ini seringkali pertanyaan kenapa harus padat karya tunai gitu ya. Nah pekerjaan-pekerjaan yang mudah itu bisa dilakukan oleh padat karya tunai ya. Supaya apa? Supaya perguliran uang itu ada di desa ya, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan ya potensi yang ada di desa ya. Potensi yang ada seperti apa? Baik yang ada bahan baku ya, kemudian kan juga sumber daya manusianya ya. Nah, padat karya tunai ini ya diprioritaskan bagi siapa? Bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota marginal lainnya ya. Nah, hal-hal yang mudah bisa dikerjakan dengan padat karya tunai. Seperti apa? Pemeliharaan jalan, ya, kemudian juga pembangunan jalan, ya, yang mudah, yang tidak kompleks, ya, pekerjaannya, ya. Nah, di luar pekerjaan yang kompleks, di luar pekerjaan padat karya tunai, masih bisa dikerjakan dengan metode lainnya, ya. Tergantung kecukupan uangnya, gitu ya. Balik lagi ke sana, ya, kecukupan uangnya, ya. Nah, jadi tetap mekanismenya untuk padat karya tunai ini dengan melibatkan warga setempat, Bapak Ibu, dengan kriteria tersebut. Sehingga apa? Perputaran uang, peningkatan pendapatan bagi warga miskin, penganggur, setengah penganggur, kemudian perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin lainnya, ini bisa mengakses ya. Jadi bisa meningkatkan pendapatan di desa ya. Jadi padat karya tunai desa berbeda dengan pendekatan kontraktual ya. Jadi kalau kontraktual itu bisa jadi pekerjanya dari luar, ya kan, bahan-bahannya dari luar. Nah, dengan pihak ketiga, ya kan itu. Nah, perputaran uang juga belum tentu di desa akan keluar. Nah, ini kita harapkan padat karya tunai desa itu di desa, ya, dengan metode padat karya itu sehingga asumsinya, ya, logikanya memang perputaran uang di desa itu. Dan ini juga sudah dirasakan oleh masyarakat desa dengan metode padat karya tunai desa ini. Lanjut. Next slide. Nah, kemudian untuk pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa. Nah, ini dana desa bisa dilakukan ya untuk mendukung bagaimana desa itu menjadi desa digital ya. Kita berharap desa-desa itu semuanya sudah mempunyai seperti apa? Website ya. Kemudian juga bisa menginformasikan potensi-potensi yang ada di desa. Kemudian juga bisa melaporkan perkembangan
data, kemudian juga perkembangan ekonomi, kemudian APBDes, pendapatan dan semuanya berbasis digital. Ya. Nah, ini supaya apa? Supaya mempercepat ya sistem yang ada di desa. Juga mempercepat apa? Layanan-layanan di desa, ya. Nah, infrastruktur digital ini seperti apa? Ya, dukungan dana desa bisa difasilitasi dengan laptop, ya. Kemudian juga pembayaran iuran, ya, untuk sinyal, kemudian juga bisa untuk pemancar signal yang terbatas, ya, bisa dibangun tower yang kecil, yang skala desa, supaya menangkap sinyal di kantor desa maupun di sekitar desa, ya. Ataupun yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat desa supaya paham tentang teknologi digital, ya. Lanjut. Nah, ini program sektor prioritas lainnya, ya. Nah, program sektor prioritas lainnya di desa adalah program yang merupakan kebutuhan masyarakat desa yang sifatnya mendesak dan diputuskan melalui musyawarah desa. Nah, ini kemungkinan ada hal-hal yang sifatnya mendesak, ya, di tingkat desa, ini bisa dibiayai oleh dana desa, ya. Nah, atau potensi-potensi yang ada di desa seperti apa? Umpamanya desa wisata, ya, atau potensi ekonomi lainnya, ya, ataupun ada hal-hal yang lain, ya. Oke. Lanjut. Nah, dana desa untuk operasional pemerintah desa, ya. Dana desa untuk operasional pemerintah desa. Ini masih sama dengan tahun lalu, maksimal 3%, ya. Maksimal 3%. Nah, penggunaannya untuk apa? Untuk koordinasi, ya, dengan pemerintah pusat, Pemda, Pemdes, masyarakat atau kelompok masyarakat. Kemudian penanggulangan kerawanan sosial masyarakat maupun kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Jadi ini bukan untuk menambah pendapatan Bapak Ibu di tingkat desa atau untuk aparatur, tidak. Ini untuk meningkatkan kinerja, mendukung kinerja pemerintah desa, ya. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan untuk koordinasi, kemudian juga penanggulangan kerawanan sosial masyarakat maupun kegiatan lainnya, ya. Lanjut. Nah, kemudian dana desa dilarang untuk, ini Bapak Ibu, dilarang untuk, ya, pembayaran honorarium kepala desa, perangkat desa dan atau BPD, ya. Ini sudah dialokasikan dari sumber dana yang lainnya, ya. Jadi tidak boleh dari dana desa lagi, ya, karena sudah ada peruntukannya dari sumber dana lainnya, ya. Kemudian perjalanan dinas kepala desa, perangkat desa atau anggota BPD keluar dari wilayah kabupaten kota. Nah, ini tidak bisa dibiayai. Yang bisa dibiayai adalah sampai ke ibu kota, kabupaten setempat, ya, untuk mengurus seperti apa. Kalau ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperlancar dana desa, seperti apa, pelaporan atau ada masalah, ya. Nah, ini bisa koordinasinya sampai di kabupaten, ya. Kemudian pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota BPD. Nah, ini dilarang. Yang boleh untuk masyarakat. Kalau masyarakat sudah kita buka ruangnya, bisa untuk jaminan kesejahteraan atau BPJS, ya, untuk membayar iuran ketenagakerjaan bagi pekerja yang terlibat di dalam PKTD, ya. Tetapi untuk kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota BPD belum diperbolehkan, ya. Kemudian pembangunan kantor desa atau balai desa, ya, kecuali untuk rehab atau perbaikan ringan paling banyak 25 juta, ya. Nah, ini paling banyak 25 juta untuk kantor rehab. Di Permendas 7 itu maksimal 10%. Nah, nanti Permendas 7 akan kita revisi Bapak Ibu mengikuti yang baru ini, ya. Jadi Permendas 7 akan direvisi nanti, ya. Kemudian menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota BPD. Nah, ini belum diperkenankan, ya. Kemudian menyelenggarakan bimbingan teknis atau studi banding keluar wilayah kabupaten kota. Nah, ini bagi masyarakat desa boleh dilakukan BIMTEK di dalam kabupatennya, kira-kira gitu. Kalau di luarnya tidak boleh, ya. Kalau keluar tidak boleh, ya. Supaya apa? Perputaran uang ada di desa, kira-kira gitu. Dan juga kosnya terlalu tinggi, gitu, ya.
Nah, kemudian membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya. Ya, ini terkait dengan non-earmark ya. Jadi ini tidak boleh dibayarkan pada tahun yang sekarang. Ini harus diselesaikan eh, peralihan sesuai dengan SKB yang kemarin gitu ya. Jadi penyelesaian yang kemarin diselesaikan melalui SKB tersebut. Setelah itu ya atau pelimpahan tidak bisa di tahun ini gitu ya. Kemudian pemberian bantuan hukum bagi kepala desa atau perangkat desa atau BPD atau warga desa yang berperkara hukum ya melalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi. Ya, ini kalau masalahnya karena kepentingan pribadi tidak boleh, ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang lain di luar kepentingan pribadi, dana desa boleh, ya, dibantu atau boleh dana desa boleh digunakan, ya. Kecuali hal-hal yang sifatnya pribadi itu tidak boleh, ya. Saya kira itu masih ada. Next slide. Nah ini penetapan fokus penggunaan dana desa ini tetap melakukan seperti tahun-tahun sebelumnya partisipasi masyarakat, kemudian Musdes, ya, kemudian masuk nanti di APBDes, RKP desa, ya, kemudian bisa masuk ke APBDes dan dieksekusi, ya, karena dana desa masuk di dalam APBD, ya, salah satu sumber pendapatan desa, ya. Lanjut. Nah, setiap penggunaan dana desa ini harus dipublikasi Bapak Ibu, ya, baik melalui media di tingkat desa maupun online, ya, maupun menggunakan media-media lainnya, ya, supaya apa? Supaya ada transparansi, akuntabilitas di tingkat desa maupun supaya orang mengetahuinya gitu. Nah, ini pemerintah desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan dana desa dikenai sanksi, ya, berupa tidak berwenang, sanksi berupa tidak berwenang mengalokasikan DOP, ya, paling banyak 3% dari pagu dana desa selain untuk KDMP setiap desa pada tahun anggaran berikutnya. Jadi maksudnya gini, kalau tidak mempublikasikan, ya, ini akan dikenai sanksi, ya. Untuk tahun depan tidak boleh mengalokasikan atau menggunakan 3% itu, ya. Di luar daripada pagu reguler, kira itu. Jadi ngambilnya itu, dipotongnya itu DOP dari pagu reguler, ya. Jadi itu, nah siapa yang akan ini nanti? Kita akan dibantu oleh APIP Kabupaten nanti untuk mengidentifikasi itu, ya, atau pemerintah kabupaten, ya. Kemudian hasilnya akan dilaporkan kepada pemerintah pusat, ya. Lanjut. Nah, pelaporan ini berjenjang, Bapak Ibu, ya, sama seperti tahun kemarin. Ini dilakukan setiap periodik, ya, paling lambat 1 bulan terhitung sejak RKP desa ditetapkan. Lanjut. Nah, pembinaan ini tetap dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, ya, sampai kepada desa, ya. Nah, ini pembinaan menggunakan sistem informasi desa. Kemudian pengawasan dilakukan oleh semua pihak, ya, baik oleh APIP, BPD maupun masyarakat desa, ya. Lanjut. Nah, ini sebagai penutup, ya, penggunaan dana desa dikelola melalui pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan semua peran serta masyarakat, kemudian juga pengawasan dilakukan oleh semua pihak, ya. Nah, jadi kita berharap Bapak Ibu penggunaan dana desa ini dilakukan secara efektif, efisien, ya, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Justru kita harapkan hal-hal yang positif ke depan, sehingga kemanfaatan dana desa itu, ya, baik kepada KDMP maupun fokus penggunaan lainnya bisa betul-betul dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Friendly Sihotang. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan ya. Pertama bahwa tahun ini ada 8 fokus penggunaan ya. Tidak semua itu harus jadi, tidak semua fokus itu dilaksanakan.
pilih yang paling prioritas ya. Dan tentu saja sesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Tentu juga tidak ada batasan BLT maksimal 300.000 gitu kan. Dan juga tahun ini tidak ada lagi batasan minimal untuk ketahanan pangan yang 20%.